Jenis-jenis sejarah. 1. Sejarah dunia. Sejarah dunia adalah sejarah umat manusia di seluruh dunia dan semua daerah di bumi. Contohnya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah sejarah nasional. Sejarah nasional adalah peristiwa-peristiwa besar yang membentuk dan mengubah jalannya suatu negara. Contohnya G30S PKI dan Bandung Lautan Api. Yang ketiga adalah sejarah lokal. Sejarah lokal adalah suatu kejadian-kejadian yang bersifat lokal atau meliputi wilayah lokal. Contohnya sejarah Kesultanan Siak. Yang keempat adalah sejarah sosial. Sejarah sosial adalah peristiwa yang berasal dari sudut pandang kehidupan sehari-hari dan pengalaman kelompok biasa, bukan hanya fokus pada tokoh elit atau peristiwa politik besar. Contohnya, genosida Hitler. Yang kelima adalah sejarah politik. Sejarah politik adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan suatu negara dan proses politik formal. Contohnya, demo penurunan Gus Dur dan Soeharto. Yang terakhir adalah sejarah perekonomian. Sejarah perekonomian adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan perkembangan kemakmuran atau keterpurukan dari suatu masyarakat atau negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Contohnya, krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Yang berikutnya adalah historiografi. Pertama, tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah tradisional. Contohnya Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang dilakukan oleh penjajah. Contohnya penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Yang ketiga adalah nasional. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah suatu bangsa dari perspektif internal dengan tujuan membangun karakter bangsa dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta sesuai dengan pandangan hidup bangsa tersebut. Contohnya, peristiwa Rengas Dengklok dan Aceh Merdeka. Yang keempat adalah modern. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah, analisis kritis, dan objektivitas, serta berfokus pada fakta-fakta sejarah melalui metode penelitian yang ketat. Contohnya, sejarah pemerintahan Soeharto. Krisis moneter. Krisis moneter adalah gangguan serius pada pasar keuangan yang umumnya terkait dengan penurunan drastis nilai aset, kesulitan pembayaran utang oleh bisnis dan konsumen, serta kekurangan likuiditas di lembaga keuangan. Krisis ini cenderung menyebar melalui sistem keuangan, mengacaukan kemampuan pasar untuk mengalokasikan modal dengan normal. Dampaknya bagi Indonesia: 1. Tatanan ekonomi rusak berat yang ditandai dengan bangkrutnya perbankan, perusahaan, dan badan usaha lainnya. Yang kedua, banyak perusahaan dan sektor ekonomi lain yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga pengangguran meluas. Yang ketiga, melonjaknya harga-harga, terutama 9 bahan pokok atau sembako yang menyebabkan kemiskinan merajalela. Yang keempat, timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru. Kronologi singkat krisis moneter tahun 1998. Pada bulan Juli 1997, krisis finansial Asia dimulai di Thailand dengan jatuhnya nilai baht, menyebabkan devaluasi signifikan dan menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1997, rupiah mulai melemah drastis setelah Bank Indonesia melepas intervensi dan diperburuk oleh permainan spekulan. Pada bulan November tahun 1997, Indonesia menerima bantuan pertama dari IMF. Diumumkan paket reformasi, perbankan, dan penutupan 16 bank swasta. Pada bulan Desember tahun 1997, ada dana perbankan keluar secara masif dari Bank Nasional.
menambah tekanan pada sistem keuangan. Pada bulan Januari tahun 1998, adanya pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menangani krisis perbankan. Pada bulan Februari akhir tahun 1998, ada ketidakpastian politik menjelang kampanye presiden membuat nilai rupiah terus anjlok. Pada pertengahan bulan Mei tahun 1998, tragedi Trisakti dan kerusuhan massa terjadi. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk, termasuk meroketnya inflasi dan penurunan drastis rupiah. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, bank swasta terbesar atau BCA diambil alih oleh BPPN karena situasi perbankan yang kolaps. Pada pertengahan Mei tahun 1998 sampai bulan Juni tahun 1998, gelombang kerusuhan dan penjarahan terjadi di banyak kota, mendorong pengunduran diri Presiden Soeharto dan berakhirnya Orde Baru. Kemudian, pada tahun 1998, pada bulan akhirnya, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi besar, tingkat kemiskinan meningkat, dan pengangguran meroket. Makna dari krisis moneter adalah pentingnya stabilitas ekonomi dan kebijakan yang cerdas karena krisis ini menyebabkan penurunan nilai mata uang yang drastis, kenaikan inflasi, pengangguran massal, kebangkrutan perusahaan, dan gejolak sosial politik. Pelajaran utamanya bagi negara kita adalah kebutuhan akan tata kelola yang baik di sektor perbankan dan keuangan, pentingnya diversifikasi ekonomi, serta kewaspadaan pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk mencegah dampak buruk yang luas.